Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel saya Kalis Bulu. Apa kabar semuanya? Yang pastinya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tugas dan wewenang safety officer. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya saya akan lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang bermanfaat buat teman-teman. Baik, mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan namanya safety officer ataupun seorang ahli K3, ataupun ada yang mengatakan itu seorang HSE. Nah, mungkin teman-teman yang biasa di project pasti sudah familiar dengan seorang safety ataupun seorang HSE. Nah, mungkin teman-teman bisa mengartikan bahwa seorang safety officer yang setiap hari mungkin Anda lihat di lapangan itu menjadi salah satu tugas seorang safety officer untuk mengawasi terkait dengan pekerjaan yang dilakukan setiap hari di area project. Nah, namun pada pagi hari ini kita akan membahas lebih terperinci lagi tugas-tugasnya seorang safety officer itu apa aja sih. Nah, langsung saja. Yang pertama, tugas seorang safety officer yaitu harus bisa mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya ya yang mungkin terjadi di lingkungan kerja, ya termasuk baik itu potensi bahaya yang ada maupun kemungkinan bahaya yang akan terjadi ya di area kerja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, seorang safety officer juga harus bisa menyusun rencana program keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, rencana program ini yaitu meliputi tentang preventif ataupun pencegahan. Misalkan mungkin ada bahaya yang akan terjadi, jadi kita berusaha untuk meminimalisir bahaya tersebut supaya kita bekerja lebih aman di lingkungan kerja. Nah, yang ketiga, seorang safety officer juga harus bisa membuat dan memelihara dokumen terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dokumen ini sangat bermanfaat sekali, itu menjadi faktor penting dalam mencegah dan menanggulangi bahaya. Ya, misalkan ada suatu temuan ya yang di area kerja kita yang tidak aman menurut kita, itu kita dokumentasi dan kemudian kita lakukan pencegahannya, ya kita lakukan perbaikan. Jadi itu juga kita dokumentasi. Jadi nanti sewaktu-waktu apabila ada insiden, kita sudah punya dokumen tersebut ya bahwa itu sudah kita lakukan penanganan ataupun pencegahan terlebih dahulu. Nah, yang keempat, kita mengevaluasi semua insiden kecelakaan yang mungkin terjadi dan menganalisis akar dari permasalahan kenapa bisa terjadi dan sebagainya. Nah, safety officer bertugas untuk memantau efektivitas program yang berjalan serta merencanakan perubahan program secara berkesinambungan. Nah, ini wajib dilakukan seorang safety officer, yaitu mengevaluasi yang mungkin ada kejadian di area kerja. Jadi harus kita evaluasi dan kita laporkan kepada pihak manajemen maupun dinas terkait. Nah, yang terakhir, seorang safety officer merupakan penghubung antara regulasi pemerintah dan kebijakan perusahaan. Ya, jadi seorang safety officer harus memastikan bahwa persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang oleh pemerintah harus bisa dipenuhi atau dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi seorang safety officer menjadi suatu
terhubung di sana, atau dengan kata lain dia mengawasi perusahaan sendiri untuk melaksanakan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, itu sudah jelas. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, teman-teman. Intinya sebagai seorang safety officer itu tidak hanya sebatas memberikan helm kepada pekerja, mengawasi pekerja dan sebagainya, ya. Tapi yang 5 tadi itu menjadi suatu yang sudah terperinci, ya, di dalam ataupun tugas dan wewenang seorang safety. Nah, yang kedua, untuk wewenang seorang safety sendiri, ya, khususnya di area kerja ataupun di lapangan, seorang safety officer berwenang menghentikan pekerjaan, ya, atau berwenang menghentikan pekerjaan apabila pekerjaan itu membahayakan pekerja dan orang-orang yang ada di area kerja tersebut, ya. Kemudian safety officer juga berhak menegur, mengingatkan pekerja, ya, supaya bisa bekerja lebih aman dan selamat. Dan yang terakhir, ya, seorang safety officer juga berwenang menghentikan semua aktivitas kerja di area kerja ketika tidak memiliki izin kerja atau work permit, ya. Jadi itu sudah melanggar aturan, ya, tapi itu semua sesuai kebijakan di area proyek masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, terkait dengan tugas dan wewenang safety officer. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, ya, terutama teman-teman yang di proyek yang sering berhubungan langsung dengan kegiatan di lapangan. Oke, cukup sekian saya akhiri.